Hello guys, welcome back to my channel di Genesis. Anda tahukah Warren Buffett? Pasti semua legenda investor saham, para newbie atau para yang suka ekonomi, ataupun para professional trader, semua mengetahui siapa itu Warren Buffett. Bagi dia termasuk orang terkaya di dunia. Ya, sempat top 3, ya walaupun sekarang sudah agak menurun, tapi beliau sempat menduduki peringkat terkaya di dunia bertahun-tahun bersama Bill Gates. Ya, jadi saya ingin bahas sedikit tentang Warren Buffett. Ini saya sudah cari tahu ya. Gini, karena saya ada sedikit beberapa pertanyaan tentang Warren Buffett tuh ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang setuju dengan saya juga. Ini kan teman-teman tahu ya mukanya seperti apa ya. Ini adalah Opa Warren Buffett. Kita sebutnya Opa ya. Si kakek-kakek Warren Buffett ini sudah menduduki peringkat terkait dunia, investor, filosofi fundamentalnya, valuasinya, semuanya banyak diikuti oleh para investor-investor saham di dunia ini ya gitu. Nah, apa yang menarik ya? Saya bertanya seperti ini. Apakah bisa Anda kaya raya dari investasi saham? Ya kan? Saya juga menggeluti dunia saham, dunia trading, dan dunia investasi. Apakah menjual saham 10 tahun sekali gitu ya, jangka panjang gitu kan, ceritanya kan dia beli saham terus di hold gitu ya, panjang sampai 10 tahun terus eh, over value dia jual. Apakah itu yang membuat Anda menjadi orang terkaya gitu? Bagaimana dengan cash flow dan biaya bulanan gitu, apalagi yang full time trader gitu. Investasi saham bikin kaya, tapi kan saya butuh pemasukan tiap bulan. Nah, kalau saya floating profit di saham, kalau saya nggak jual, itu uangnya nggak masuk ke rekening gitu loh. Cuman secara paper aset aja saya bertambah, bertambah, dan saya punya floating profit, tapi belum saya realisasikan gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya berpikir, bener nggak sih ini Warren Buffett emang kaya dari saham dengan cara investasi yang diberi jual, let's say jangka panjang gitu, 5 tahun, 10 tahun buat menjadi orang terkaya gitu. Tapi kan saya punya biaya bulanan, cicilan, biaya hidup, biaya operasional. Apalagi dia punya company, Berkshire Hathaway. Emang dia nggak gaji karyawan tiap bulan? Memang dia nggak ada cost operasional tiap bulan gitu kan? OPEX-nya bagaimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bingung. Nah, saya jadi cari tahu nih. Ya, gini teman-teman, saya menemukan di artikel Forbes, Be Like Warren Buffett, sell put option gitu ya. Jadi ternyata Warren Buffett ada menggunakan namanya instrumen sell put option. Ini Warren Buffett di Wikipedia ya. Ini dari majalah Forbes. Anda bisa lihat artikel How Warren Buffett made 7.5 millions in under 5 minutes ya, dengan investing strategi dia menggunakan correct premiums ya, waiting for stock he loves to hit certain price point. Jadi ya ini uh, sebenarnya dia bukan buying option, dia sell option. Ini kita jelaskan. Ya, jadi dia bisa menciptakan income bulanan. How Warren Buffett use put option to increase Berkshire's returns. Berkshire itu company-nya dia gitu ya. Ada juga ini dari artikel-artikel di Google ya, Naked Short Put Option, Warren Buffett's Little Secret. Ya, jadi dia emang sempat di interview dan banyak artikel mengenai cara Warren Buffett mengenerate income bulanan buat dia. Nah, menarik kan? Yuk kita cari tahu ya. Jadi ini menarik banget ya. Ternyata ada yang namanya instrumen sell put option. Nah, ini definisi put option adalah kan ada call, ada put. Biasanya orang bermain trading di buy call gitu ya, di trading. Tapi Warren Buffett tidak, dia di put option. Dimana secara teori orang agak-agak tidak terlalu ke sini. Kenapa? Karena risknya besar, rewardnya kecil gitu. Kalau ngomong risk and reward ya. Tapi Anda lihat nih, ini kan kontrak yang memberikan hak kepada buyer untuk menjual 100 lembar saham, ya minimal satu lot gitu ya, di harga strike, di tanggal atau sebelum expired date. Jadi ada strike price, ada expired date gitu ya. Nanti saya kasih contoh gitu ya. Ini menarik, ada buy, ada sell put ya. Kalau buy tadi seperti tadi, memberi hak untuk menjual saham di harga strike sebelum atau di tanggal expired. Jadi, saya berpikir saham ini akan turun, maka saya buy put option.
Karena kalau dia turun, saya akan mendapatkan keuntungan dari buy put-nya. Karena saya bisa menjual di atas, terus nanti saya bisa beli di bawah. Karena saya buy put dulu. Saya punya kontrak boleh jual di harga 300 misalnya. Sampai turun ke 250. Saya boleh jual di harga 300, terus kita kan buyback di 250. Kita untung $50. Misalnya seperti itu. Ya. Dan kalau sell put, itu kebalikannya. Dia nggak punya hak, dia punya kewajiban. Kalau turun ke harga strike yang dia pilih, dia wajib menebusnya atau memberi saham tersebut. Jadi kebaikannya kalau buy put menjual, kalau sell put berkewajiban memberi gitu. Waduh, jadi bingung. Oke, jadi saya kasih contoh. Jadi, tahukah Anda ini Warren Buffett nih gunakan sell put naked. Jadi sell put yang satu instrumen aja gitu ya. Prinsipnya gini, dia pengen beli saham itu di harga fair value. Dia kan menggunakan prinsip fundamental ya, hitung valuasi gitu ya. Kan banyak teman-teman yang jago fundamental. Let's say Microsoft harga 300 saat ini, $300 ya. Valuasinya ternyata fair value-nya menurut Warren Buffett adalah 250 misalkan. Jadi dia pengen beli di harga 250. Itu prinsipnya. Jadi dia pengen beli nawar di harga bawah. Ya kan? Sekarang gini pertanyaannya. Uang dia banyak. Kalau dia punya uang 1 triliun misalnya, budget buat beli saham, bagaimana cara kamu beli sahamnya? Ya kan? Cicil. Disuruh ini dealernya Berkshire itu Hathaway, cicil ya, udah di harga bawah, cicil gitu ya. Atau antri di Bit, waduh Bitnya jadi ada berapa juta ngot gitu di kiri. Kayaknya nggak begitu. Anda ngerti kan yang udah trading kan? Kalau Anda punya uang besar, gimana cara Anda membeli saham tersebut? Kalau Anda sekeras Warren Buffett, mau cicil apa antri Bit? Kan nggak mungkin dua-duanya. Bener nggak? Kan ini kan exchange, terbuka antrian gitu ya. Intinya adalah sell put ini dia ingin win-win situation. Apa itu win-win situation? Nah, kita coba lihat ya. Prinsipnya gini ya, saya nggak percaya kita kaya dan cara investasi saham beli jual 510 tahun. Kalau Anda lipetin aset, growth aset, jadi sebagai investasi sampingan lalu bertumbuh, saya percaya. Tapi gini, kalau saya mau ada yang full time trader lalu saya beli jual hanya 5-10 tahun, how? Bagaimana cara bisa kaya? Warren Buffett juga nggak begitu sebenarnya ya. Nih, kasih contoh ya, yang prinsip tadi ya. Saya nggak percaya dia investasi saham aja cuma beli jual 10 tahun. Ternyata seperti ini. Ketika harga saham Microsoft 300 ya, Anda ingin membeli Microsoft di harga 250 seperti tadi. Dia hitung valuasi, let's say fair value 250. Contohnya ya, harga wajarnya. Nah, gimana cara dia belinya? Yang pertama dia akan melakukan namanya sell put dengan strike di harga 250. Ya, sell put option di harga 250. Nah, apakah sell put option itu? Jadi jika naik bagaimana, jika turun bagaimana? Oke. Sell put simple gini. Misalkan kan dia kan masih beli di harga strike dengan expired date. Expired date-nya misalnya 30 hari, jadi strike-nya 250, expired 30 hari. Harga sekarang 300. Misalkan nih di harga. Jadi gini, kalau sell put itu dia nggak berkewajiban sebelum tanggal expired. Tapi kalau Anda mau tutup, Anda oper ke orang lain, bisa aja kontraknya. Tapi ketika expired date, nah ini yang jadi acuan nih. Dan selalu di hari Jumat ya kalau option ya. Harga Microsoft misalkan ditutup di hari Jumat itu adalah di expired date-nya adalah harga $260. Kan di atas strike price dong. Jadi kan Anda pengen nawar beli di 250, tutupnya 260. Apa yang terjadi? Nah, ketika Anda sell put option, itu Anda mendapatkan premi. Let's say harganya $100 ya. Anda sell put 1 lot, makanya dapat $100. Anda dapat preminya karena tidak mencapai harga strike. Jadi kalau atau dia naik nih ke 300, ke 400, 500, Anda tetap dapat preminya 100%. Jika tidak menyentuh harga strike di expired date, namanya expired worthless, Anda mendapatkan premi 100%. Ya, got it ya. Tapi jika di expired date harga Microsoft ya di 250 atau below atau di bawah $250, Anda berkewajiban membeli atau menebus Microsoft di harga 250. Maka dari itu, tidak semua orang bisa melakukan sell put. Kenapa? Karena ketika Anda pasang sell put naked, Anda butuh kolateral, butuh jaminan. Contoh nih, Anda strike $250, minimal 1 lot. Maka
atau 100 lembar, maka Anda masih punya uang 25.000 USD itu dikunci di awal. Bayangin kalau dia beli, dia punya uangnya, makanya dia bisa begitu. Nah, kalau dia naik dapat premi, dia 7.5 million USD itu premi, dia korek premium gitu. Sebulan dapat 7.5 million USD men gitu. 7,5 juta US dari dapat premi tok, karena yang dia tawar nggak mencapai, malah Nasdaq terus naik gitu. Nah, ketika dia sahamnya turun di bawah expired date, dia memang pengen beli. Dia bakal saham turun lagi, ya dia voting loss karena dia harus beli sahamnya. Tapi kan dia memang pengen beli, turun dia sell put lagi, turun dia sell put lagi. Dia emang koreksi sahamnya. That's why dia nggak pernah cicil, dia nggak pernah bid. Dia dapat contoh di 2008 ketika krisis mortgage, dia sell put terus tuh. Gimana caranya dapat saham di harga bawah, padahal sahamnya nggak itu, karena orang ngeklaim. Jadi dia ini seperti asuransi saham. Jadi gini, bayangin Anda sebagai yang punya trader retail, Anda punya saham Microsoft di harga 200 misalnya. Sekarang 300, sekarang Anda udah profit $100 tuh. Anda takut sahamnya turun. Maka apa yang Anda lakukan? Anda bisa namanya trading stop. Wajar, tapi bisa juga Anda hedging dengan cara buy put. Nah, ketika Anda hedging buy put, itu kan kayak Anda beri premi, kalau turun gue boleh klaim ya. Jadi gue dapat untung nih ketika turun. Sahamnya gue nggak hilang, tetap di hold di portofolio. Tapi ketika turun kita dapat bisa klaim dari buy put. Kalau naik kita hilang, angus premi kita. Nah, Warren Buffett menyediakan preminya. Anda buy premi kan butuh ada sellernya, penjualnya. Nah, Warren Buffett adalah penjualnya. Jadi kalau Anda mau beli asuransi saham, Warren Buffett adalah penyedianya. Jadi ada seperti asuransi. Anda bayar premi, dia yang nampungin preminya. Kalau Anda mau klaim, dia bayar preminya. Bayangin, itu. Warren Buffett adalah insurance. Dia adalah asuransi saham. Maka dari itu, dia uangnya nggak berseri dan dia terus growth. Karena dia adalah asuransi, guys. Bukan sekedar investor. Nah, ini bisnis model dia nih yang perlu Anda mungkin tahu gitu. Apakah Anda baru dengar tentang hal ini gitu kan? Anda bisa Google, mungkin Anda bisa mendalami lebih lanjut dibanding saya gitu. Menarik kan? Itu. Bagaimana menurut kalian? Mau jadi Warren Buffett? Tidak semudah itu, Ferguson.